Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina syakirina, amma ba'du. Segala puji-pujian bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada menuntut ilmu. Dan tiada kami beroleh petunjuk jikalau tiada menunjuki akan kami oleh Allah. Saya hanyalah santri biasa yang cuman ingin berbagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kitab Yawaqit Jauhar. Yawaqit Jauhar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, takut olehmu akan berbuat zina, karena bahwasanya pada orang yang berbuat itu diperoleh padanya itu 6 perkara. Kita ulangi. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, takut olehmu akan berbuat zina, karena bahwasanya pada orang yang berbuat zina itu diperolehnya padanya itu 6 perkara. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah bahayanya zina. Dan riwayat daripada satu hadis yang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takut olehmu akan berbuat zina, karena bahwasanya padanya orang yang berzina itu diperoleh 6 perkara. Jadi bagi orang yang berbuat zina, yang melakukan zina, itu dia akan diperoleh, akan diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala 6 perkara. 3 perkara di dalam dunia dan 3 perkara di akhirat. Jadi bagi orang yang berbuat zina diberi 6 akibat, 6 siksaan, yang siksaan itu yang 3 diberikan oleh Allah Ta'ala langsung di dunia dan 3 lagi langsung di akhirat. 3 di dunia, 3 di akhirat. Jadi 6 perkara yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang berbuat zina. 3 di dunia, 3 di akhirat. Maka adapun yang diperoleh di dalam dunia ini, bahwasanya yang berbuat dia itu mengurangkan rezekinya.
Jadi maka adapun yang diperoleh di dalam dunia ini, bahwasanya yang berbuat dia itu mengurangkan rezekinya. Jadi orang yang berbuat zina, maka Allah Ta'ala memberikan dia di dunia adalah mengurangkan rezekinya. Jadi orang yang berbuat zina akan dikurangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita lihat orang berzina bertambah banyak rezekinya. Itu namanya adalah istidrak. Maksud istidrak ini Allah Ta'ala berlepas diri. Ibaratnya perbuat terus, tak apa-apa, perbuat terus. Nanti tunggu balasannya. Seperti layang yang dikasih terus talinya yang enggak dinaik-naikkan lagi. Bagaimana layang itu? Telah berlepas diri. Kalau yang namanya istidrak itu. Jadi ini kita kembali ke sini yang bahwasanya 6 bahaya bagi orang yang berbuat zina, 3 di dunia, 3 di akhirat. Yang 3 di dunia, yang pertama adalah dikurangkan Allah Ta'ala rezekinya. Jadi rezeki ini adalah yang telah kita ambil manfaat. Karena kalau yang belum kita ambil manfaat, itu tidak dinamakan rezeki kita, bukan rezeki kita namanya. Misalnya kita ada uang 10.000. Uang 10.000 itu belum tentu itu rezeki kita. Memang itu sudah di dalam dompet kita, sudah di dalam genggaman kita. Akan tetapi boleh-boleh saja kita jatuh, tiba-tiba uang itu hilang. Ataupun tiba-tiba uang yang ada di genggaman kita ditabrak orang sehingga uang itu tidak bisa kita manfaatkan untuk beli makanan ataupun lainnya. Maka uang itu belum dikatakan rezeki kita, memang udah di dalam genggaman kita. Tapi menurut para ulama yang mengatakan rezeki itu yang sudah kita ambil manfaat. Semisalnya kita ada segelas air. Yang segelas air itu yang rezeki kita mungkin cuma 1 teguk. Tiba-tiba sewaktu kita minum 1 teguk, kemudian tiba-tiba gelas terlepas dari tangan kita, jatuh, tumpah sehingga tidak dapat kita minum lagi. Makanya dikatakan orang kalau tiada rezeki yang di bibir jatuh pula kembali. Jadi yang dimaksud dengan rezeki adalah yang telah kita ambil manfaat. Biarpun kita banyak uang kita bermiliar-miliar, tapi itu belum tentu bisa kita manfaatkan, belum tentu itu rezeki kita. Jadi yang dikatakan rezeki adalah yang sudah kita ambil manfaat padanya, yang sudah melewati kerongkongan kita, itulah yang namanya rezeki. Kalau belum melewati kerongkongan kita, biarpun kita tidur di atas uang, belum tentu uang itu jadi rezeki kita. Jadi yang pertama, siksaan bagi orang yang berbuat zina adalah dikurangkan Allah Ta'ala akan rezekinya. Jadi banyak cara dikurangkan rezeki. Enggak bisa makan ini, enggak bisa makan itu. Sudah kena asam urat, sudah kena darah tinggi, sudah kena kolesterol sehingga tidak bisa lagi makan. Banyak cara Allah Ta'ala mengurangkan rezeki. Dan yang kedua, menghilangkan berkat umurnya. Yang kedua, akibat bahaya daripada orang berzina adalah dihilangkan berkat daripada umurnya. Umur panjang, umur mungkin sampai 70 tahun, 80 tahun, tapi tidak berkat. Umur itu tidak kita bawakan kepada beribadah kepada Allah Ta'ala. Hilang umur, bahkan 1 bulan sekalipun tidak kita salat. Jadi umur kita sia-sia, hilang dengan sia-sia. Makanya yang kedua akibat daripada orang berbuat zina adalah menghilangkan berkat daripada umurnya. Dan apabila keluar nyawanya, terdinding ia daripada rahmat Allah. Jadi yang ketiga adalah bahaya daripada orang berzina adalah sewaktu dia mati, sewaktu dia naza'ah, tercabut ruhnya, dia tidak mendapatkan rahmat, terdinding, terhalang daripada rahmat Allah.
biarpun orang yang di sampingnya mengajikan surat Yasin, mengucapkan kalimah tahlil la ilaha illallah, mensyahadatkan dia, mentalkinkan dia, akan tetapi dia terdinding, tidak dapat menyahut, mengikuti orang yang mentalkin dia di tatkala dia naz'ah. Nah, itulah 3. Yang pertama tadi adalah bahaya daripada zina mengurangkan oleh Allah Ta'ala akan rezekinya. Dan yang kedua, dihilangkan berkat daripada umurnya. Dan apabila keluar nyawanya, terdinding ia daripada rahmat Allah Ta'ala. Dan diperlihatkan akan dia kepada api neraka. Jadi di saat tatkala dia naz'ah, tercabut nyawanya, di detik-detik kematiannya, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala neraka baginya. Kalau kita diperlihatkan neraka, bagaimana perasaan kita? Biarpun orang yang mentalkin kita, kalau di saat kita lagi galau, tidak dapat untuk kita mengikuti talkin orang itu. Tidak dapat kita ambil pelajaran yang diajarkan orang itu. Makanya itu 3 biji bahaya daripada zina yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dunia. Yang pertama, kurang rezekinya. Yang kedua, hilang berkat umurnya. Yang ketiga, di tatkala dia mati, terdinding, terhalang daripada rahmat Allah. Adapun yang diperoleh di dalam akhirat, maka iaitu menilik oleh Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik murka. Jadi kalau di akhirat nanti, sewaktu Allah Ta'ala menilik, melihat kepada orang yang berzina itu, Allah Ta'ala melihat dengan kemarahan. Dengan penglihatan kemarahan. Kan biasa kita lihat orang, kalau orang melihat marah kepada kita, bagaimana perasaan kita? Begitu juga nanti Allah Ta'ala melihat di hari akhirat kepada orang yang berbuat zina dengan melihat dengan tilik yang marah, yang dimurkai. Dan dihitamkan oleh Allah Ta'ala akan mukanya. Jadi orang yang berzina itu di hari akhirat nanti mukanya dibalik oleh Allah Ta'ala dari putih menjadi hitam. Mungkin di dunia ini orangnya putih mukanya, tapi di akhirat nanti dijadikan hitam oleh Allah Ta'ala. Sebagai tanda bukti yang bahwasanya ini orang berzina sewaktu di dunia. Itu yang pertama, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Jadi yang pertama tadi adalah diperoleh di dalam akhirat, maka iaitu menilik oleh Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik dimurkai dan dihitamkan mukanya. Dan yang kedua, sungguhnya sangatlah pada hisapnya. Maksud sangatlah pada hisap, banyak kali pertanyaan tatkala dia dihisap. Tatkala dia dihisap, dihitung amal kebajikannya, dia akan berat sekali hisapnya. Maksudnya banyak kali pertanyaan nanti kepada dia, kepada orang yang berbuat zina. Dan yang ketiga, dihilangkan, dan yang ketiga dihila dengan rantai ke dalam neraka. Dan lagi sabda Nabi SAW. Jadi yang ketiga adalah sewaktu dia dimasukkan ke neraka, dihila dengan rantai daripada rantai api neraka. Jadi bagaimana kita bayangkan sewaktu di dunia ini ada orang yang dirantai, kemudian dihila. Maksud dihila, ditarik-tarik dengan rantai. Bagaimana orang itu? Jadi nanti di akhirat nanti lebih daripada itu lagi. Lebih daripada hila di dunia dengan rantai lagi. Karena di akhirat nanti 100 kali lipat lagi. Kalau seandainya manis di dunia ini cuma 0,1%. Di akhirat nanti 100% terus semuanya dikasih. Dan begitu juga azab. Azab yang di dunia ini cuma secuil. Cuma 0,01%. Tapi di akhirat nanti akan diserahkan semuanya azab 100%. Api pun begitu juga. Panas api di dunia ini cuma secuil.
0,01%. Di akhirat nanti ada 100% terus dikasih azab oleh Allah Ta'ala. Nah, makanya nanti yang ketiga dihila dengan rantai ke dalam neraka. Nah, jadi itu adalah siksa bagi orang yang berzina. Kita ulangi sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda, ianya Rasulullah, takut olehmu akan berbuat zina, karena bahwasanya pada orang yang berzina itu diperoleh padanya itu 6 perkara. 3 perkara di dalam dunia dan 3 perkara di dalam akhirat. Maka adapun yang diperoleh di dalam dunia ini, bahwasanya yang berbuat dia itu mengurangkan rezekinya dan menghilangkan berkat umurnya, dan apabila keluar nyawanya terdinding ia daripada rahmat Allah Ta'ala, dan diperlihatkan akan dia kepada api neraka. Adapun yang diperoleh di dalam akhirat, maka iaitu menilik oleh Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik murkai dan dihitamkan mukanya. Yang kedua, sungguhnya sangatlah pada hisabnya. Dan yang ketiga, dihila dengan rantai ke dalam neraka. Wallahu a'lam bisawab. Demi Allah, a'lam yang lebih mengetahui, bisawab dengan yang betul. Mungkin hanya ini sajalah dulu yang dapat saya sampaikan. Jika dikehendaki Allah, di lain kesempatan saya sambung kembali. Dan jika yang saya bacakan sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan, yakinlah itu semua dari didikan dan bimbingan guru saya. Dan jika yang saya bacakan tidak sesuai dengan tulisan kitab yang dimaksud, yakinlah itu semua karena kebodohan saya dan karena kedangkalan pengetahuan saya. Mungkin sewaktu dalam belajar, saya ketiduran ataupun menghayal, sehingga tidak konsentrasi. Dan apa yang diajarkan guru tidak dapat tercerna sepenuhnya oleh ingatan saya. Sehingga saya salah dalam membaca dan menyampaikan. Dan tersalah juga dalam menjelaskan maksud dan keterangan-keterangan serta dalil-dalilnya. Maklumlah saya masih dalam belajar. Atas kesalahan dan kesilapan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.